beri kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini guna melakukan kegiatan sharing antara orang tua siswa dan guru dalam rangka membahas atau melakukan presentasi tentang pengembangan pembelajaran siswa di SD Impres Salupangi. Tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Yang saya hormati pengawas wilayah 2 Kecamatan Simboro, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Impres Salupangi, yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir di tempat ini, dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Terima kasih. Kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Simboro, dan kami hormati kami hormati orang tua siswa serta rekan-rekan pendidik. Pertama-tama, maka kita menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama kami memenuhi dengan kami dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu akan menyampaikan berbagai pembelajaran di kelas yang kita terapkan di SD Salupangi. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salam dan salawat kita bahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pertama saya hormati adalah ibu-ibu perwakilan orang tua siswa. Mungkin ada perwakilan orang tua kelas 1 ada ya, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ada bapak-bapak ya. Ini patut kita apresiasi atas diluangkannya waktu untuk hadir di tempat ini. Kalau Bapak Ibu berhitung ekonomi mungkin rugi ya, karena hari ini kita tidak menghasilkan uang, tetapi jauh lebih yang mewakili dari orang tua sebelum kami masuk di acara presentasi, terlebih dahulu ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Najra, guru kelas 1. Ya. Adapun materi yang kami mau paparkan, presentasikan, yaitu tentang metode yang akan kami gunakan pada kelas 1, yaitu metode yang kami perlukan pada kelas 1, yaitu metode audio, visual, dan kinestetik. Jadi pada kelas 1 ini terdapat ada 3, ya, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Di mana pada audio, yaitu pengertiannya, pada gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk memahami informasi. Individu dengan gaya belajar audio lebih mudah menyerap materi melalui suara, contohnya percakapan, ceramah, rekaman, dan mendengar musik. Kemudian yang visual, yaitu pada gaya belajar yang visual ini mengandalkan penglihatan untuk memperoleh dan memahami visualisasi yang jelas dan terstruktur. Kemudian yang kinestetik, kelebihannya meningkatkan kreativitas dan pemahaman konsep. Kekurangan
yang luas dan kesempatan untuk berinteraksi. Kemudian, strategi pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar, di mana audio menggunakan rekaman audio, diskusi kelompok, dan permainan kata. Kemudian visual, menampilkan gambar, diagram, video, dan presentasi visual. Kemudian kinestetik, melibatkan siswa dalam kegiatan praktik langsung, permainan peran, dan memberikan kesempatan kepada tiap siswa untuk menyampaikan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya, fleksibel, yaitu mengadaptasikan metode pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Terus, diferensiasi, yaitu menawarkan beragam kegiatan dan tugas yang sesuai dengan presentasi belajar. Supaya segar. Berdiri semua bisa berdiri. Ya. Sebelum masuk ke kedua, coba ibu-ibu berdiri dulu, bapak ibu sudah berdiri. Kita akan melakukan ice-breaking tepuk love, ya. Nah, jadi kalau saya katakan love kecil, ya minatnya membaca, yang satu minatnya menyanyi. Jadi di dalam kelas itu kita harus menguasai metode apa yang harus kita gunakan pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Ya, kadang saya menghadapi ada siswa dia harus menggambar dulu baru menulis. Jadi kita tidak boleh marah, kita tidak boleh melarang dia, karena bisa saja apabila kita melarangnya dia jadi kuper, ya, dia jadi masa itu guru marah. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, tapi kayaknya sudah hampir dari setengah dari peserta hari ini sudah mengenal siapa saya. Nama saya Santi SPD, dan kebetulan di sekolah ini saya dipercayakan sebagai wali kelas 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan tentang pembelajaran interaktif di SD IPS Talupani. Oke, next. Adika tolong. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pengertian tentang apa itu pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran di mana kita melibatkan atau proses dua arah antara siswa dan guru. Dan di sini kata interaktif ini sebenarnya sudah kita paham apa maksudnya. Ada kata aktif di situ. Di situ berarti kita mengaktifkan siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas 3 untuk lebih fokus lagi mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bukan sebagai anak-anak tidak diharapkan untuk menjadi pendengar yang pasif, tapi mereka juga harus aktif di dalam pembelajaran. Dan untuk mencapai pembelajaran ini, di sini ada beberapa pembagian pembelajaran interaktif. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Di sini kita belajar untuk bagaimana menarik perhatian siswa kita. Ini bisa dilakukan di awal pembelajaran, seperti mengajak anak-anak untuk mengikuti kuis yang sebelumnya kita persiapkan di rumah tentang materi yang akan diajarkan. Kita memancing pikiran mereka atau meminta fokus mereka supaya tetap fokus ke materi yang akan diajarkan. Salah satu cara yang saya gunakan yaitu membuat kuis. Nah, untuk membuat kuis ini ada beberapa metode yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa memakai salah satunya
itu ada banyak AI yang disediakan di internet yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu Quizizz. Nah, itu kemarin saya hadiri, Ibu Kepsek menuntut saya untuk bisa ikut pelatihan Quizizz itu, dan itu sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran. Itu saya gunakan untuk memancing daya minat siswa untuk belajar. Jadi saya seumpama hari ini belajar tentang pemahaman apa itu Pancasila. Sebelum saya masuk ke materi saya atau mempresentasikan ke 6 yang harus disampaikan. Baiklah, saya lanjut. Penerapan praktik baik di kelas, penerapan praktik baik di kelas pada saat kita belajar di kurikulum Merdeka itu sangat dibutuhkan, karena praktik baik dalam pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa, meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kelas kadang menghadapi setiap masalah anak-anak ketika kita masuk. Ada yang belum siap belajar, ada yang masih mengganggu temannya, dan bahkan ada yang masih suka mengunjungi kelas lain. Nah, inilah kegunaan praktik baik atau fungsi praktik baik dilakukan di kelas masing-masing. Karena praktik baik ini akan mengarah kepada kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan kelas itu, Bu, atau aturan kelas yang buat itu guru dan anak-anak sendiri. Artinya kita mengarahkan anak-anak, misalnya saat belajar ada anak-anak bermain, kita tanya kepada anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebelum kita belajar? Nah, kita diam, Bu. Nah, kita tulis diam. Berarti yang membuat aturannya itu anak-anak sendiri. Jadi semua kelas di sekolah kita sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat. Itu bukan guru yang buat, tapi kita sharing dengan anak-anak apa yang harus kita benahi dalam kelas, sehingga saat belajar nanti menjadi tertib dan terkendali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk memahami konsep praktik baik, yaitu pertama metode pembelajaran efektif. Praktik baik mencakup metode pembelajaran inovatif yang melibatkan siswa secara aktif. Yang ada hubungannya tadi yang disampaikan wali kelas 3, yaitu siswa harus selalu aktif dalam pembelajaran. Baik, untuk nomor 2 kita pengembangan keterampilan di poin kedua. Fokus pada pengembangan keterampilan di abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Jadi siswa juga itu sudah diajak untuk bertanya, kemudian untuk kelas 5 diberi kepercayaan untuk memaparkan tentang pembelajaran numeratif. Pembelajaran numeratif. Apa itu pembelajaran numeratif? Pembelajaran numeratif itu adalah proses pembelajaran yang melibatkan pengembangan pemahaman konsep matematika, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir logis. Ya, numeratif. Apa pentingnya kemampuan numeratif? Pentingnya kemampuan numeratif itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama untuk dasar untuk keberhasilan, di mana kemampuan numeratif merupakan fondasi yang penting untuk pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, numerasi dibutuhkan untuk mengelola keuangan, memahami informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian untuk masa depan, keterampilan numeratif yang kuat mempersiapkan anak untuk profesi yang menuntut kemampuan berpikir logis, berpikir kritis. Jadi semua dari 1 sampai 4 tadi semua ada berhubungan. Selalu dituntut anak-anak untuk berpikir kritis. Next. Nah, bagaimana pengembangan kemampuan
kemampuan memerhati anak. Sebelum saya memasuki presentasi, baiklah saya akan lakukan sedikit kepada Bapak dan Ibu yang ada dalam ruangan ini. Coba berdiri semua Bapak dan Ibu. Jadi saya akan menguji bagaimana kemampuan Ibu di dalam mendengarkan lagu saya itu, Topi Saya Bunda. Ya. Kita mulai. Topi saya Bunda, Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Coba itu baru saya bilangkan kata topi. Ya, saya melihat kemampuan Iya. Oh, dihilangkan kata topi ya, Bapak Ibu. Ya kalau topi dia. Saya Bunda, Bunda saya. Kalau tidak Bunda, bukan. Saya akan memasuki materi saya tentang mempresentasikan tentang literasi. Tadi teman-teman sudah banyak membawakan berbagai pembelajaran, baik ekspresi, pembelajaran interaktif, pembelajaran numerasi, tapi saya mendapat giliran untuk mempresentasikan masalah literasi. Tentu Bapak dan Ibu pernah mendengar kata literasi. Literasi itu adalah membaca, melihat, membaca artikel di internet, membaca spanduk-spanduk yang ada di jalan, membaca gambar yang ada di dinding. Itu semua merupakan bagian dari literasi. Tapi pemahaman kita selama ini bahwa literasi itu hanya sekedar membaca saja. Padahal bukan seperti itu. Literasi itu objek apa yang kita lihat, kita baca, kita pahami, kita laksanakan, itu bagian dari literasi. Seperti halnya kita memberikan video pembelajaran kepada anak, itu merupakan salah satu juga bagian literasi. Dengan melihat video pembelajaran, maka anak-anak dapat memahami pembelajaran itu dengan baik. Contoh saya terapkan di kelas 6. Pada pembelajaran tentang makhluk hidup, cara perkembangbiakan, saya putarkan video. Di situ anak-anak begitu semangatnya menerima pelajaran. Karena dia langsung melihat perkembangbiakan hewan yang melahirkan, hewan yang bertelur, ada hewan yang bertelur dan melahirkan. Mereka langsung bisa menangkap apa yang saya ingin cari dalam pembelajaran saya. Jadi situ anak-anak begitu antusias menerima pelajaran apa yang saya paparkan pada hari ini.